Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ila akhiri ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah SAW. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, terkhusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Furqan beserta pengurus yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para hujjaj, para satid yang sama-sama dirahmati Allah. Tentunya kita tidak bosan-bosannya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat walafiat. Karena nikmat sehat ini adalah modal untuk bisa daripada kita melaksanakan segala aktivitas, baik kaitannya ibadah, muamalah ataupun ubudiyah kita. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, bersyukurlah dengan nikmat yang ada, dipergunakannya dalam kebaikan, insyaallah nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya baik saat ini ataupun nanti ketika kita sudah menghadap Allah, di saat kita berada di padang mahsyar. Di saat itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Syafaat Nabi Muhammad berlaku untuk umatnya. Lalu siapa umatnya yang layak mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad? Yakni umatnya yang benar-benar cinta kepada beliau, menjaga sunnah-sunnah beliau, dan juga mendakwahkan apa yang beliau amanahkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa malam ini kita insyaallah melaksanakan sholat sunnah tarawih malam yang ke-13. Ya, begitu cepatnya waktu, masya Allah. Fase 10 awal Ramadan sudah kita lalui yang berisikan rahmat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan ini sudah masuki fase yang kedua di 10 pertengahan bulan Ramadan, yang mana isinya adalah maghfirah wa awsatuhu maghfirah. Dan kita pun berharap mudah-mudahan di 10 pertengahan Ramadan ini kita memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pantas kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan dihadirkan untuk kita semua agar kita meningkatkan amal soleh. Jadi jangan sampai Ramadan ya disamakan dengan bulan-bulan biasa. Karena memang jamaah rahimakumullah, Ramadan juga ini adalah bulan yang Allah hadirkan buat umat Nabi Muhammad agar kita meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Karena di bulan Ramadan ini jamaah rahimakumullah, segala amal kita dalam kebaikan yudhaifu lima yasha, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan ini dinilai seakan ibadah fardu. Kalau kita melakukan amal yang ibadah fardu, itu hanya Allah yang tahu pahalanya. Bahkan dalam suatu keterangan, barang siapa yang dia hadir melaksanakan sholat berjamaah di bulan Ramadan,
maka Allah akan bikinkan istana dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal jamaah rahimakumullah. Maka bagaimana supaya di bulan Ramadan ini kita termasuk orang tadi mendapatkan ampunan Allah? Maka kiatnya lakukan amal-amal kebaikan. Jangan pernah kita tunda. Terutama rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan, siangnya kita puasa, malamnya tarawih. Dan alhamdulillah ini malam ke-13 masih Jami Al-Furqan masih stabil. Ya, kurang lebih ada sekitar 400 ada ya. Ada alhamdulillah ya, di luar-luar nggak bisa masuk hadirin ya. Saking banyaknya. Alhamdulillah. Ya rahimakumullah. Memang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia tergerak hatinya ingin bagaimana meningkatkan amal soleh. Coba banyak yang rahimakumullah yang saya lihat, mohon maaf, bulan suci Ramadan, Allahu Akbar, pada berani Pak. Ya, dia minum secara terang-terangan, ngerokok secara terang-terangan Pak. Allahu Akbar. Padahal masuk yang rahimakumullah ya di suatu tempat tempat makan ditutup emang hadirin. Cuman tetap aja kakinya kan ngambang hadirin. Kelihatan kakinya. Saya ya, kalau misalnya kita tanya ini dia KTP-nya mesti namanya Islam. Ya. Akan tetapi jamaah rahimakumullah tadi yang namanya puasa, makanya kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena belum tentu orang Islam beriman, tapi kalau orang yang beriman kepada Allah pasti dia muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini puasa kita nih cuma hanya sebulan hadirin. Ya, begitupun hanya 13 jam atau maksimal 14. Kalau Nabi Adam 24 jam hadirin. Allah Maha tahu fisik umat Nabi Muhammad sangat kondisinya lemah, imannya pun lemah. Maka jamaah rahimakumullah dihadirkannya puasa agar kita ini bagaimana merasakan gak makan gak minum, supaya timbul kepekaan sosial hadirin. Makanya di saat kita ketemu air jamaah rahimakumullah, yang kita ingat adalah siapa yang memberikan air ini. Nangis Pak Imam Junaidi Al-Baghdadi ketika melihat air, melihat makanan Pak. Bukan malah kita pantang liatin bakwan hadirin. Ngeliatin ayam goreng sama sambal lalap gitu kan, sama sayur asam. Yang dilihat siapa yang menghadirkan rezeki di hadapan kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Nangis hadirin. Bersyukur kepada Allah masih bisa nikmatin itu yang namanya tahu, nikmatin itu yang namanya ayam. Bukankah banyak orang-orang mohon maaf secara materi uangnya berlipat, investasinya luar biasa, tapi sudah mulai dikurangin Pak yang namanya daging-daging. Ya saya pernah tuh kumpul sama aki-aki Pak, orang kaya Pak, saya diundang ceramah. Kata saya, Ki dimakan Ki dagingnya. Sorry Ustaz, mohon maaf, saya udah mulai dipantang makan daging Ustaz. Ya, saya makan cuma depan saya doang nih, tahu doang, tahu tempe, ya lalapannya singkong. Itu yang aman buat saya Ustaz. Tapi sebelahnya hadirin, masya Allah tuh, yang nganterin dia, oh makan apa aja Pak, daging, ya kan ayam, minumnya es, nggak ada pantangan. Yang kaya hadirin, masya Allah. Tuh, makanya kita mohon maaf, yang penting sehat tuh mahal. Bapak Ibu mohon maaf, milih mana? Sehat, nggak punya duit, iya kan? Sehat nggak punya duit, sama kaya punya duit. Dua, pilihannya dua, nggak boleh tiga, nggak boleh. Ya, sehat, sehat banyak duit, alhamdulillah sama saya. Iya, sebab kalau sehat banyak duit kita bisa berangkat ke masjid, bisa sedekah, apa ya? Tuh begitu. Emang kita minta sama Allah silakan banyakin duit Pak, biar kita nih suka sedekah. Saya himbau kepada para jamaah kalau sedekah yang penting ikhlas Pak, nggak perlu banyak-banyak, minimal 200.000 ikhlas saja. Itu lebih bagus daripada 2.000 mau dumul nanti. Iya, ikhlas karena Allah. Nggak bakal ketukar hadirin. Orang yang rajin sedekah yakin nggak bakal mentok rezekinya. Ini yang saya rasakan begitu hadirin, alhamdulillah ya. Saya mah kalau ada rezeki bagi-bagi sama orang. Iya. Saya suatu ketika ada 20.000 Pak, 20.000.
ini duit mau saya jajanin pagi-pagi sarapan, udah ngebayangin nasi uduk Pak, nasi uduk sama tahu sama bakwan. Ada yang datang, Waalaikum Pak Haji, nggak sana, saya mau pinjam duit Pak, berapa? 20 aja Pak. Ya Allah, dalam hati saya 20-20 doang ini, buat beli bakwan udah kebayang Pak, bakwan ini. Karena ada orang butuh saya kasih Pak. Enggak lama kemudian alhamdulillah. Kan biasanya orang kalau datang ke rumah Ustaz kan ada perlu Pak. Biasanya gitu ya. Ya kalau nggak mimpin tahlil gitu kan, mimpin marhabanan gitu kan, yasinan, kesurupan, kadang juga ada kematian. Ya emang tugasnya Ustaz. Nih, alhamdulillah tuh orang pulang Pak, benar ada yang ketuk pintu. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya tadi semalam saya mau kesini Pak Ustaz, cuman karena nggak sempat. Jadi pagi ini saya kesini. Ada apa? Kata saya. Ini Pak Ustaz, saya alhamdulillah niat mau ngasih rezeki, nggak usah repot-repot saya, nggak usah. Ya alhamdulillah Pak, masya Allah, benar-benar 10 kali lipat Pak. Giliran dibuka Pak, subhanallah, 200.000 tuh, bayangin. Makanya besok kalau udah datang ke rumah kita tamu Pak, jangan ditolak. Waalaikumsalam, datang, walaupun mau minta utang nggak apa-apa, datang aja. Iya, kalau ada utangin, nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi hadirin, insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini kita senantiasa meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan tarawih, termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.